Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai Perang Khandaq. Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Seperti yang sudah Hana jelaskan pada pertemuan kita yang pertama, bahwa dinamakan Perang Khandaq karena Rasulullah dan kaum muslimin membangun parit. Jadi Khandaq itu artinya parit. Dan dinamakan dengan Perang Ahzab, dia merupakan jamak dari Hizbun. Hizb itu atau Hizbun itu adalah kelompok atau golongan. Jadi Ahzab adalah kelompok-kelompok atau golongan-golongan. Ini dalam istilah modern dikenal dengan istilah perang koalisi. Karena seluruh bangsa Arab, khususnya yang menyembah berhala, jadi bangsa Arab yang mereka penyembah berhala, mereka berkoalisi untuk menghancurkan Islam, untuk menghancurkan Madinah. Oleh sebab itu disebut dengan Perang Ahzab. Jadi ada Perang Khandaq atau Perang Ahzab, ini merujuk pada perang yang sama. Jadi awal mula terjadi Perang Khandaq ini, atau siapa yang mencetuskan Perang Khandaq ini, adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Kita tahu bahwa ada 3 kabilah besar Yahudi di dalam kota Madinah. Mereka tinggal di sana sudah ratusan tahun. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Nah, 2 kabilah diusir oleh Rasulullah SAW sehingga tinggal 1, Bani Quraidah, yang masih tinggal di dalam. Nah, orang-orang Yahudi Bani Nadir yang mereka telah diusir ini merasa terhina begitu dengan pengusiran yang dilakukan atau oleh Nabi SAW. Padahal itu kalau kita cermati, ya karena mereka duluan yang melanggar perjanjian sehingga mereka diusir begitu. Nah, karena itu mereka buat konspirasi. Jadi orang-orang Yahudi Bani Nadir ini setelah diusir oleh kaum muslimin dari dalam kota Madinah, mereka mengungsi ke Khaybar, ke daerah Khaybar. Jadi Khaybar itu satu wilayah benteng begitu di luar kota Madinah, dekat dengan kota Madinah. Bukan dekat ya, tapi tidak terlalu jauh juga gitu. Mereka tinggal di sana, dan di sana mereka ini diam-diam menyusun konspirasi, menyusun kekuatan. Jadi mereka ini melihat bahwa kalau mereka sendiri memerangi kaum muslimin, maka mereka pasti kalah dari segi jumlah, kalah dari segi kekuatan, sehingga mereka ini istilahnya pinjam tangan. Daripada kita yang susah-susah memerangi orang Islam, lebih baik kita adu domba saja. Kita suruh, kita provokasi bangsa Arab ini yang mereka memang sebelumnya sudah punya masalah dengan orang-orang Islam ini, biar mereka aja yang bertarung begitu. Akhirnya mereka, orang-orang Yahudi ini buat tim. Mereka buat tim khusus, kemudian disebar tim ini ke suku-suku Arab untuk memprovokasi mereka. Nah, suku Arab yang terbesar yaitu suku Quraisy dan suku Bani Ghatafan.
suku Quraisy itu di Mekah, suku Bani Ghatafan itu di daerah Najd. Jadi kalau kalau Quraisy itu di sebelah selatan Madinah, maka Ghatafan itu di sebelah timur Madinah. Nah, 20 orang ini dari orang-orang Yahudi Bani Nadir dan orang-orang Yahudi Khaybar, mereka menuju Quraisy di Mekah dan menuju suku Ghatafan begitu. Mereka provokasi ya dengan cara apa? Ya dengan cara memprovokasi ya. Memprovokasi itu kan diceritakan bagaimana bahwa kalian itu lebih bagus daripada orang-orang Islam. Nah, ini menarik ya. Karena kalau kita betul-betul perhatikan ajaran agama Yahudi, itu dalam masalah tauhidnya itu identik atau mirip dengan orang-orang Islam. Mereka mengesahkan Allah, tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan mereka tahu bahwa orang-orang Islam ini, bahwa Nabi mengajarkan itu, Nabi mengajarkan tauhid. Mereka tahu yang diajarkan oleh Nabi itu benar. Mereka tahu yang dipraktekkan, diamalkan, diyakini oleh orang-orang Islam itu benar. Tetapi di saat yang sama, dalam rangka memprovokasi bangsa Arab, mereka memprovokasi dengan salah satunya mengatakan bahwa agama kalian itu lebih baik daripada agamanya Muhammad. Itu. Nah, jadi intinya adalah orang-orang Yahudi ini berhasil menyatukan suku-suku Arab, suku-suku bangsa Arab begitu, untuk bersatu menyerang Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kalau kita perhatikan cara mainnya mereka ini, orang-orang Yahudi ini sebetulnya ya sama atau mirip dengan apa yang terjadi di masa sekarang dan dari masa ke masa lah. Jadi mereka ini cerdas ya. Jadi mereka ini tidak mau susah. Ya, ngapain saya sendiri yang berkeringat? Kita suruh orang lain saja, dia yang berkeringat, dia yang mati-matian. Begitu. Nah, mereka tidak mau. Mereka menyerang orang-orang Islam di Madinah, menyerang Nabi dan para sahabat. Mereka buat konspirasi supaya yang menyerang Nabi dan para sahabat ya sesamanya sendiri, yaitu sesama bangsa Arab sendiri. Jadi diadu domba saja. Ini terjadi dari masa ke masa, mereka buat hal-hal semacam itu untuk kepentingan mereka. Sedangkan mereka tangannya bersih. Yang berkotor-kotor itu kan tangannya orang lain. Baik. Dari sebelah selatan, seperti antum melihat di peta ini, maka Quraisy dari selatan, mereka bawa 4.000 pasukan. Kemudian dari suku Bani Ghatafan di Najd, di sebelah timur Madinah, nah itu mereka bawa 6.000 pasukan. Jadi jumlahnya 10.000 pasukan. Ini jumlah 10.000 ini lebih banyak daripada jumlah seluruh penduduk Madinah, baik pria, wanita, anak-anak, pemuda, orang tua, seluruhnya digabung nggak sampai 10.000. Ini jumlah pasukannya saja 10.000. Jadi pasukannya sangat besar sekali. Nah, itu kan bisa dibayangkan kalau seandainya pasukan ini tidak atau dengan leluasa masuk ke kota Madinah, menyerang Madinah sangat susah. Apalagi belum lagi orang-orang Islam, para pasukan Islam ini harus berbagi konsentrasi kan. Satu berkonsentrasi untuk membunuh musuh, satu lagi berkonsentrasi untuk menjaga anak-anak dan perempuan. Jadi akan lebih susah. Ya. Makanya dikatakan bahwa perang Khandaq ini atau perang Ahzab ini dikatakan adalah perang terbesar dalam sejarah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi perang terbesar selama Nabi hidup
itu adalah dikatakan oleh sebagian ahli sejarah ya perang Khandaq. Antum bisa bayangkan dengan kondisi yang minim, ya, dengan kondisi yang minim dalam artian keuangan minim, persenjataan minim, kemudian kondisi yang dilematis di dalam kota sendiri, di dalam negeri sendiri, dikepung oleh pasukan yang sangat besar dengan persenjataan yang lengkap dan jumlah yang sangat besar. Nah, itu kan sangat susah sekali. Oleh karena itu, menyadari hal ini, tentu Nabi SAW itu, kaum muslimin di Madinah, mereka memiliki jaringan intelijen ya. Jadi mereka punya jaringan mata-mata ya, disebar kemana-mana. Itu seperti negara, karena memang Madinah ini seperti negara, bahkan memang negara begitu. Nah, ketika rencana penyerangan Madinah itu dibuat oleh bangsa Arab, belum mereka berangkat, beritanya itu sudah sampai ke Nabi melalui jaringan mata-mata itu. Ya, bahwa bangsa Arab ya hari ini, bulan ini akan berangkat menyerbu Madinah. Nah, itu kan jarak antara Mekah dan Madinah, jarak antara Najd dan Madinah di zaman dulu bukan secepat sekarang kan. Mereka jalan kaki atau pakai unta dan kuda, jadi lama. Jadi Nabi memproyeksikan ada perlu berapa hari kita ini bisa menyiapkan pertahanan kita, begitu. Sehingga Nabi mengadakan musyawarah besar, ya, musyawarah tingkat tinggi lah, dengan para pemimpin Madinah, dengan para kepala suku atau kepala kabilah, kemudian dengan para panglima, para kesatria, dan para sahabat yang terdekat. Nabi mengadakan musyawarah dengan mereka, dan setiap mereka memberikan masukan bagaimana cara menghadapi pasukan koalisi bangsa Arab itu. Nah, ada yang memberikan masukan ini, masukan itu. Tetapi masukan yang paling menarik buat Nabi adalah masukan dari sahabat Salman Al-Farisi. Beliau Salman Al-Farisi ini orang Persia ya. Beliau memberikan saran supaya, atau beliau memberi saran berdasarkan pengalaman ya. Jadi beliau bercerita, dulu kami itu di Persia, kalau kami itu dikepung musuh maka kita bangun parit untuk menghambat laju musuh, biar nggak segampang dan secepat itu masuk ke wilayah kita. Dibangun parit, nah kita bertahan di seberangnya dengan memanahi atau melemparkan tombak ke mereka, begitu. Maka menurut Nabi ini merupakan pilihan yang paling tepat dan yang paling cepat untuk dilakukan ya, termasuk juga merupakan pilihan yang tidak biasa bagi bangsa Arab, karena bangsa Arab itu tipe perangnya itu seperti perang semesta ya. Kalau dalam perang semesta itu perang baku hantam, perang tawuran begitu. Jadi dua pasukan bertemu, lalu ya sudah tawur di situ. Tetapi itu adalah kebiasaan bangsa Arab dalam berperang. Ya. Tetapi yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi ini merupakan ide yang tidak biasa. Sehingga ide ini unik, dan ide ini kemungkinan besar pasti tidak akan terpikirkan oleh bangsa Arab, dan itu benar terjadi. Akhirnya kaum muslimin itu membangun, atau Nabi SAW membangun parit. Ya, membangun parit. Jadi paritnya itu panjangnya 5 km ya. Jadi kalau panjang antum bayangkan seperti ini, nah seperti yang ada di gambar ini.
dia panjangnya 5 km paritnya. Itu yang titik-titik atau yang garis-garis patah-patah biru itu 5 km panjangnya parit. Kemudian lebarnya itu 5 meter. Panjangnya ke samping itu 5 km atau lebih. Sedangkan lebarnya adalah 5 meter. Jadi ini Ana koreksi juga, kalau Ana jelaskan di pelajaran adalah 20 meter, ini tidak tepat ya. Ini kurang tepat. Yang tepat ya, sebagaimana ada peninggalannya sampai sekarang, itu adalah 5 meter. Itu merupakan jarak yang sudah cukup untuk membuat kuda itu tidak bisa melompat begitu. Nah, jarak 5 meter lumayan. Kuda pun nggak akan bisa melompati itu. Begitu. Jadi panjang ke samping 5 km karena harus menutupi seluruh wilayah yang memungkinkan untuk pasukan musuh itu masuk. Jadi 5 km, lebarnya 5 meter, tingginya 3,5 meter. 3,5 meter. Jadi kalau kita itu tinggi kita 170 cm atau 1,7 meter, ya sudah dikali 2 saja, numpuk gitu kan. Kira-kira begitu, 3,5 meter. Jadi kita berdua, ya, ditumpuk itu, nah kira-kira seperti itulah. Atau mungkin setinggi kelas itu 3,5 meter. Nah, ini merupakan struktur parit yang setidak-tidaknya adalah tidak memungkinkan kuda itu bisa melompati, atau si orang itu pasukan infanteri ya, itu pasukan infanteri, pasukan yang berjalan itu tidak bisa untuk atau mikir-mikir lah untuk melompati parit itu, karena kan berarti harus siap bertemu dengan ribuan anak panah begitu ya, yang akan dilemparkan dari seberang. Nah, pada proses penggalian parit ini ada beberapa keajaiban ya, atau mukjizat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan kepada kaum muslimin. Di antaranya yang masyhur adalah cerita dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini, beliau melihat Nabi ini kelaparan. Para sahabat kelaparan. Memang seperti sudah saya katakan tadi bahwa kondisi Madinah itu minim dari sisi ekonomi, dari sisi kekuatan, sehingga dalam proses penggalian parit ya, kerja bakti mendirikan parit atau menggali parit itu para sahabat Nabi dan para sahabat itu kelaparan, sehingga mereka harus mengganjal perut mereka dengan batu. Jadi batu itu diikat di perut supaya tidak kerasa laparnya, kurang kerasa laparnya, seakan-akan perut itu penuh. Ini sebetulnya hanya soal kebiasaan ya. Itu soal kebiasaan, seperti kalau di kita itu, kalau kebelet kencing, kebelet apa gitu kan, kita ayo genggam batu gitu. Ya, itu semacam kebiasaan saja. Mungkin kalau di zaman itu orang Arab kalau kelaparan ya mengikat batu di perut. Nah, Jabir bin Abdullah ini melihat Nabi kelaparan. Ya. Maka Jabir ini beliau pulang ke rumah, menyembelih seekor kambing gitu, dan istrinya membuat adonan roti gandum. Ya, kira-kira satu sok itu ya 3 kilo tepung gandum itu dibuat adonan, dibuat roti. Kemudian Jabir kembali lagi ke daerah parit,
dan meminta kepada Nabi untuk datang ke rumahnya bersama dengan 1 atau 2 orang begitu. Secara diam-diam tentu saja. Jadi kata Jabir kepada Nabi, ya kira-kira ya kita ada makanan beberapa, ya bisa mengajak 1 atau 2 orang atau beberapa orang sedikit saja atau beberapa orang lah untuk datang ke rumah ikut makan bersama kita. Maka kata Nabi, ya ada berapa? Ada apa yang kamu punya gitu ya? Kita punya 1 sok gandum dan seekor kambing gitu. Kata Nabi, kalau begitu berapa maksimal orangnya? Maka kata Jabir, ya beberapa saja, tapi ya lebih banyak lebih baik, tidak apa-apa. Maka apa yang terjadi? Nabi bukan memanggil 1 atau 2 sahabat saja, atau 3 atau 4 atau 5. Tetapi Nabi panggil seluruh sahabat yang ikut serta dalam pembangunan parit, itu ribuan. Itu ada ribuan orang. Bayangkan ya, ribuan orang. Bukan 10, bukan 20. Kalau seekor kambing dimakan oleh 20 orang masih wajar lah. Meskipun ya tidak kenyang. Bagi bangsa Arab ya, bagi orang Arab yang besar-besar begitu, mungkin tidak kenyang. Ya. Seekor kambing dimakan 30, 40, 50, 50 orang juga seperti mungkin nyemil saja begitu. Tetapi tidak. Yang dipanggil oleh Nabi datang ke rumah Jabir itu ribuan orang, 1000 orang lebih. Ya. Ketika mengetahui itu Jabir dan istrinya ya cemas, khawatir loh, ini kok semuanya dipanggil begitu. Sehingga kata istrinya kepada Jabir, ya kamu nggak ngomong ke Nabi kalau kita itu cuma punya kambing dan 1 sok gandum. Kata Jabir, ya sudah gitu. Maka kata Nabi, kamu tutup, kamu siapkan makanannya, kamu tutup. Jadi kita bisa bayangkan bahwa rumahnya orang Arab itu dulu kecil-kecil, kotak-kotak, ya kan? Kalau antum pernah lihat, mungkin gampangnya di film-film begitu, atau di gambar-gambar rumahnya orang Arab ya kotak-kotak kecil begitu. Nah, antum bayangkan seperti itu, ada ruang tamu, makanannya ditaruh di situ, Nabi ada di dalam, dan seluruh sahabat itu disuruh mengantri dari luar. Ribuan orang sahabat itu mengantri 1 persatu masuk ke dalam rumah, ya, untuk mengambil. Jadi bayangkan seperti antrian sembako begitu, antrian makan darurat begitu kan, seperti kalau kita di tempat-tempat posko bencana alam begitu. Jadi seperti itu dibayangkan saja. Di seluruh sahabat mengantri, Nabi berada di dalam, membagi-bagikan sendiri. Nabi bagikan, atau mungkin bersama dengan beberapa sahabat yang beliau pilih, begitu, dibagikan. Seluruh sahabat diberikan kambing, diberikan roti, sampai ribuan sahabat itu mendapat jatah, dan bukan sekedar mendapatkan jatah makan dan selesai, tetapi mendapatkan jatah makan dan kenyang seluruhnya. Ya, jadi bukan sekedar makan dan sudah, tapi makan dan sampai kenyang. Dan seluruh sahabat yang jumlahnya ribuan itu mendapatkan makan. Dan menariknya adalah ketika seluruh sahabat ini sudah makan dan sudah kenyang, mungkin bisa dikatakan mereka semua sudah kembali ke parit lagi untuk lanjut kerja lagi. Selesai itu semua, ya, Nabi masih mengatakan, ya, Nabi berikan sisa makanan, sisa daging dan roti, dan itu tidak berkurang. Daging kambingnya dan rotinya tidak berkurang kecuali sedikit. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, ini masih ada sisa untukmu, ini sisanya tolong bagi-bagikan kepada yang lain karena masih banyak yang kelaparan. Begitu. Ini adalah mukjizat Nabi, dilihat oleh seluruh
ribuan orang yang ada di atau saat itu ikut serta dalam kerja bakti penggalian parit. Demikian pula di antara mukjizat yang beliau lakukan pada peristiwa itu adalah ketika salah seorang sahabiat, tapi saya lupa ya siapa namanya, seorang sahabiat, dia datang ke parit itu untuk memberikan sekeranjang kurma kepada entah paman atau bapaknya, atau intinya kepada keluarganya lah yang sedang bekerja seperti itu, ya, sebagai bekal gitu kan. Dia bawa, dan dia sahabat perempuan ini melewati Nabi. Maka Nabi mengatakan kepada sahabiat ini, apa yang kamu bawa? Kurma gitu. Kurma untuk fulan, untuk keluarga saya. Maka kata Nabi, saya minta beberapa. Ya, saya minta beberapa butir gitu. Akhirnya diberikanlah beberapa butir. Kemudian Nabi letakkan beberapa butir kurma itu di atas baju. Lalu beliau sekali lagi memanggil seluruh penggali parit itu, yang jumlahnya ribuan, untuk mengambil kurma, dan kurma itu diambil seluruhnya dapat. Tetapi kurma itu pada akhirnya dibuka tidak berkurang. Bahkan ya, kurma itu dikatakan oleh sebagian ahli sejarah yang menceritakan kisah ini bukan sekedar tidak berkurang, tetapi bertambah ketika akhirnya itu dibuka, dia malah berjatuhan. Padahal sebelumnya ya hanya beberapa butir kurma saja. Jadi itu adalah sebagian di antara mukjizat yang terjadi pada peristiwa penggalian parit pada saat perang Khandaq atau perang Ahzab. Di antara salah satu mukjizat yang terjadi pada saat itu adalah ketika para sahabat ini menemukan batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh mereka. Ya, bahkan dikatakan tidak bisa dipecahkan oleh 10 sahabat yang terkuat. Sehingga mereka mengadukan ini kepada Rasul, dan Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, ya sudah, saya akan turun, saya pecahkan sendiri. Di batu besar yang sangat keras, yang sangat berat, yang tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat. Nah, itu bisa dipecahkan oleh Nabi hanya dengan 3 pukulan. Sehingga dikatakan oleh sebagian sahabat itu seakan-akan itu batu yang super keras itu seperti gundukan pasir. Nah, beliau hancurkan batu yang super besar dan super keras itu hanya dengan 3 kali pukulan. Ya, ini cerita yang masyhur ya. Pada pukulan yang pertama beliau katakan, saya melihat istana-istana negeri Syam. Kemudian beliau pukul lagi. Pada pukulan yang kedua beliau lihat istana-istana negeri Persia. Dan pada pukulan yang ketiga, pukulan yang terakhir, beliau melihat istana-istana negeri Yaman. Ya, ini merupakan nubuat, kenabian yang beliau sampaikan bahwa Islam ini akan menyebar sampai Yaman, sampai Persia, sampai Syam. Ya. Dan itu pada akhirnya memang seluruhnya terjadi. Ya, tidak lama, yaitu pada masa pemerintahan Umar ibnul Khattab. Itu artinya ya hanya 10 tahun. 10 hingga 15 tahun sejak beliau mengatakan perkataan itu. Dan 10-15 tahun itu bukan waktu yang lama untuk sebuah ajaran, ideologi, begitu agama menyebar begitu luas. Ya, mengalahkan. Karena menyebarnya bukan hanya sekedar menyebar, tetapi juga mengalahkan kerajaan-kerajaan kafir itu. Ditaklukkan. Hanya dalam waktu 10-15 tahun begitu, Syam, Persia, Yaman seluruhnya menjadi wilayah Islam. Nah, makanya salah seorang
penulis Michael Hart itu, dia seorang orientalis, ya, berdarah Yahudi. Dia tidak meletakkan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, atau Yesus Kristus di urutan pertama dalam manusia paling berpengaruh sepanjang sejarah, tetapi dia justru meletakkan Muhammad sebagai manusia paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia, begitu. Karena Nabi ini berdakwah, ya, ketika beliau hidup 23 tahun, ya, ditambah dilanjutkan oleh Abu Bakar 2 tahun, berarti 25 tahun, dilanjutkan oleh Umar ibnul Khattab dalam 8 tahun, berarti 33 tahun. Dan itu dari yang awalnya di Mekah tersiksa, terhina, kemudian hijrah ke Madinah, dalam waktu 33 tahun sebuah agama, sebuah ideologi, sebuah sistem pemerintahan baru menyebar, ya, menyebar dari yang kota kecil menjadi satu benua, Jazirah Arab menjadi wilayah Islam seluruhnya, bahkan lebih dari itu, begitu, ya. Dan tidak lebih dari waktu 100 tahun, ya, wilayah Islam itu sudah menguasai sepertiga dunia. Baik, kita lanjutkan. Ketika pasukan bangsa Arab ini akhirnya sampai di lokasi, yaitu di bawah Gunung Uhud di sebelah utara Madinah, seperti antum melihat di layar. Mereka tidak pernah menyangka, sebagaimana yang sudah diprediksikan oleh Nabi, dengan siasat ini, dengan siasat pertahanan parit. Ini karena bukan kebiasaan bangsa Arab gitu loh. Jadi ketika itu mereka cuma bisa gerutu saja. Mereka bisa gerutu saja. Ini gimana nih caranya untuk menyeberangi parit, gitu. Karena antum harus tahu bahwa jarak antara Mekah dan ke Madinah atau Najd ke Madinah jauh dan tidak seperti sekarang, sehingga mereka itu ketika perang, kan namanya perang harus bawa konsumsi. Konsumsinya itu konsumsi untuk manusia, iya. Konsumsi untuk unta, iya. Konsumsi untuk kuda, iya. Ya. Dan mereka kan tidak ada pemikiran atau rencana untuk berdiam lama di sana. Untuk melakukan pengepungan itu mereka tidak ada rencana. Rencana mereka itu ya sudah, kita datang, kita serbu kota Madinah, menang, pulang. Ya, kita jarah, kita menang, kita jarah isinya, pulang. Tetapi tidak. Yang terjadi kan ternyata ada parit. Kalau ada parit, ya, kemudian di seberang ada para pemanah, berarti kan mereka nggak bisa langsung masuk ke kota Madinah. Mereka perlu diam dulu di situ. Pertanyaannya kan, sampai berapa lama mereka bakal diam di situ? Ya, sementara stok konsumsi, stok logistik untuk pasukan yang jumlahnya 10.000, berarti kan perlu banyak sekali makanan, perlu berapa kambing yang disiapkan, karena mereka makan kambing, ya kan, perlu berapa kilo tepung gandum untuk mereka makan, air, ya, belum lagi makanan dan minuman untuk unta dan kuda. Itu harus mereka pikirkan, sehingga mereka betul-betul makin jengkel, betul-betul makin geram, dan ya hanya bisa menggerutu, mau gimana lagi. Nah, tetapi itu sebabnya ada beberapa orang dari pasukan kavaleri itu pasukan berkuda, ya, dari bangsa Arab itu berusaha untuk menerobos
pertahanan parit itu, dan mereka berhasil menerobos. Ada 3 orang yang saya ingat, salah satunya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, Ikrimah bin Abu Jahal, dia ikut menyeberang saat itu bersama 2 temannya, dan temannya ini bertanding berduel ya dengan Ali bin Abi Thalib, dan temannya ini namanya Amru bin, saya lupa siapa, Amru bin siapa. Dia berduel dengan Ali bin Abi Thalib dan kalah. Padahal Amru ini adalah kesatrianya suku Quraisy. Ya. Sehingga ketika melihat Amru ini kalah mati, dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, maka Ikrimah ini dia gentar. Ya, dia takut, loh. Sekelas Amru saja kalah, ya, sehingga Ikrimah kabur lagi, kembali lagi ke kaumnya, ya, menyeberangi parit lagi. Nah, itulah yang terjadi pada perang Khandaq. Tidak betul-betul terjadi perang adu banteng ya, perang tawuran begitu, tidak betul-betul terjadi, sehingga yang meninggal itu juga sedikit. Dari bangsa Arab 10 orang, dari kaum muslimin ada 6 orang yang meninggal syahid. Tidak betul-betul terjadi kerugian materi yang menimbulkan banyak korban jiwa dan atau sebagainya. Tetapi itu kan memberikan kesan yang luar biasa kepada internasional. Ya, kalau sekarang kepada dunia internasional. Ya, kalau dulu dunia internasionalnya ya kepada Romawi, kepada Persia, kepada Yaman, kepada Mesir. Kesannya adalah bahwa Madinah ini kuat sekali, dikepung, digempur oleh seluruh bangsa Arab, masih bisa bertahan, bahkan tidak mengalami kerugian apapun. Bahkan setelahnya masih bisa mengatasi para pengkhianat Bani Quraidah. Ya, tapi itu nanti ya di bab selanjutnya. Nah, ini luar biasa yang mereka lakukan. Tetapi yang perlu diketahui adalah bahwa perang Khandaq ini tidak berakhir semata-mata hanya karena pertolongan dari Allah. Maksudnya adalah perang Khandaq ini, kalau kita lihat yang ada di buku, ya seakan-akan perang Khandaq ini diakhiri hanya dengan badai yang Allah kirimkan. Ya. Tetapi sebetulnya badai yang Allah kirimkan itu yang pada akhirnya akan merusak tenda-tenda bangsa Arab, ya, dan ya badai lah begitu yang terjadi pada malam hari, itu adalah klimaks. Itu adalah cara Allah mengusir pasukan bangsa Arab. Ya. Tetapi sebelumnya adalah Allah menolong kaum muslimin itu dengan cara yang luar biasa. Nah, di saat pengepungan oleh bangsa Arab itu sedang berada pada puncak-puncaknya, maka ada seorang Yahudi, pemimpin Bani Nadir, namanya Huyai bin Akhtab. Dia diam-diam mendatangi pemimpin Bani Quraidah yang ada di dalam Madinah. Jadi tadi sudah Ana jelaskan, ada 3 kabilah Yahudi yang ada di dalam kota Madinah, yaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa dan Bani Nadir, mereka telah terusir dari Madinah dan mereka mengungsi di Khaybar, di luar kota Madinah. Tersisa Bani Quraidah yang ada di dalam kota Madinah. Nah, Huyai bin Akhtab ini, pemimpin Bani Nadir, dia diam-diam, dan dia merupakan pemimpin yang menyusun konspirasi untuk memprovokasi bangsa Arab menyerang Madinah.
dialah otaknya. Nah, dia ketika terjadi pengepungan yang luar biasa itu, dan kita tahu bahwa kaum muslimin dengan 3.000 pasukannya, mereka semua berkumpul di Parit, sehingga kota itu kosong, nggak ada pasukan, semuanya itu ada di Parit di sebelah utara, ya, semuanya ada di Parit di depan. Dan kota Madinah sendiri kosong, nggak ada siapa-siapa, ya. Huyai bin Akhtab ini diam-diam tentu saja pasti melewati selatan, ya. Dan diam-diam dia melewati selatan, melewati kebun-kebun kurma ini, lalu masuk ke perkampungan, ke benteng Bani Quraidah, dan menemui pemimpin Bani Quraidah. Ya. Huyai bin Akhtab ini merayu pemimpin Bani Quraidah untuk membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad dan membantu pasukan koalisi bangsa Arab. Ya. Dia terus merayu pemimpin Bani Quraidah sampai akhirnya pemimpin Bani Quraidah ini mau dan membatalkan perjanjiannya dengan Nabi Muhammad. Apa yang dia lakukan? Dia ingin menyerang kaum muslimin dari belakang. Maka dia utus satu orang untuk memata-matai kondisi kota. Jadi dari perkampungan Bani Quraidah atau dari benteng Bani Quraidah, dia kirim satu orang menuju kota Madinah untuk memata-matai di situ ada penjagaan atau tidak. Ketika satu orang mata-mata ini dia mengelilingi kota Madinah dan dia mengamati tempat diungsikannya para perempuan dan anak-anak. Karena para perempuan dan anak-anak ketika terjadi perang, maka mereka diungsikan ke satu benteng. Jadi antum dalam memahami kota Madinah itu jangan dibayangkan seperti kota Madinah yang sekarang, ya. Jadi kota Madinah dulu, ya, kota Madinah seperti kota-kota kuno pada umumnya, isinya itu benteng-benteng. Setiap kabilah itu berada pada kampungnya atau bentengnya sendiri-sendiri. Jadi isinya banyak benteng. Nah, perempuan dan anak-anak diungsikan ke salah satu benteng di dalam kota Madinah. Nah, mata-mata ini dia diutus oleh Bani Quraidah untuk melihat dulu. Kalau kosong, maka Bani Quraidah ini bisa keluar untuk pertama menyerang perempuan dan anak-anak dulu yang berada di benteng. Lalu setelah diserang, ya tentu penyerangan itu kan bakal ngeruntuhin mental dari pasukan kaum muslimin, ya kan? Oh, diserang dari belakang saja pas kita itu sudah down. Waduh, yang di depan ini belum selesai, di belakang sudah menusuk dari belakang. Apalagi kalau dapat kabar perempuan dan anak-anak dibunuh atau ditawan, pasti akan makin down. Nah, makanya mereka mengirim mata-mata dulu untuk pergi ke kota Madinah, melihat situasi kota Madinah kosong atau enggak. Nah, ketika mata-mata ini dia berputar-putar di kota Madinah, dia lihat-lihat kok kosong, nggak ada orang, maka Sofiyah bintu Abdul Muthalib, Sofiyah bintu Abdul Muthalib berarti bibinya Nabi, tantenya Nabi, beliau melihat ini ada orang Yahudi keliling-keliling, ya, sendirian, mencurigakan, pasti ada maunya, pasti mereka ini ingin menusuk kita dari belakang. Maka Sofiyah minta Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk membunuh Yahudi ini. Karena Hasan masih kecil, gak mungkin dia bisa membunuh. Hasan masih kecil, makanya dia berada dalam benteng juga. Maka Hasan menolak permintaan bibinya, ya saya gak bisa bunuh, saya masih kecil, pasti kalah. Akhirnya Sofiyah bintu Abdul Muthalib ini, beliau dengan inilah luar biasa, ya, dengan berani beliau datang dengan membawa batu yang besar, ya. Beliau datang dari belakang
ya, secara diam-diam, lalu beliau timpuk itu si laki-laki atau si mata-mata Yahudi ini, beliau timpuk sampai mati. Maka matilah Yahudi itu. Nah, lama tidak ada kabar dari mata-mata, maka Yahudi Bani Quraidah ini menyadari atau mengira bahwa berarti di kota itu masih ada penjagaan. Padahal tidak ada penjagaan sama sekali. Ya, seluruh laki-laki itu maju ke parit ke sebelah utara. Nggak ada penjagaan di kota Madinah. Tetapi dengan kematian Yahudi yang dibunuh oleh bibi Nabi Sofia bintu Abdul Muthalib, maka Yahudi ini mengira, orang-orang Bani Quraidah ini mengira, oh berarti ada yang menjaga Madinah ini. Wah berarti kita nggak bisa menyerang dari belakang, karena Madinah masih ada yang menjaga. Mata-mata kita nggak kembali. Maka apa yang dilakukan oleh Bani Quraidah, dia nggak bisa bantu secara fisik gitu kan. Maka dia mengirim bantuan logistik kepada bangsa Arab. Tentu lewat selatan lagi ya, nggak mungkin lewat utara karena banyak pasukan di parit. Dan nggak mungkin bisa nyebrang juga karena ada parit. Jadi mereka lewat selatan, diam-diam mereka kirim bantuan logistik kepada bangsa Arab. Ya, meskipun sebagian bantuan itu akhirnya bisa disita, bisa ditahan oleh kaum muslimin karena ketahuan itu setengahnya saja sudah 20 ekor unta. Maka antum bisa bayangkan itu entah setengah entah berapa, yang pasti adalah sebagiannya 20 ekor unta, berarti kan bantuan logistiknya besar sekali gitu. Maka inilah dilakukan oleh Bani Quraidah, dia menusuk dari belakang. Ini pengkhianatan yang sangat besar. Ya. Pengkhianatan itu dosa besar, tidak hanya dalam agama, bahkan dalam hukum negara itu besar sekali. Apalagi dalam masa perang. Pengkhianatan itu pasti hukumannya mati. Di semua negara, apapun agamanya, pengkhianatan pada masa perang itu pasti mati hukumannya. Ya, pengkhianatan pada masa perang, pada masa bencana alam. Makanya kalau kita lihat ya, seperti undang-undang korupsi itu kan, korupsi pada masa perang, pada masa bencana alam itu hukuman maksimalnya hukuman mati. Nah, ketika kaum muslimin ini merasa semakin berat, semakin susah, ini yang di depan belum selesai, yang di belakang ternyata diam-diam berkhianat, ya, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak tinggal diam, ya. Nabi, ini anak ceritakan secara singkat ya, sebetulnya ceritanya lebih panjang dan lebih detail daripada ini, tetapi saya singkat saja bahwa Nabi tidak tinggal diam. Beliau akhirnya memutuskan untuk mengirim 300 pasukan kaum muslimin untuk kembali ke kota Madinah. Ya. Jadi dari parit kita tahu ya, jumlah pasukan kaum muslimin yang berjaga-jaga di parit itu 3.000. Maka beliau kirim 300 pasukan untuk kembali pulang ke Madinah. Dan 300 pasukan ini ditugasi oleh Nabi untuk berpatroli. Berpatroli berarti keliling kota Madinah sambil bertakbir kencang-kencang. Jadi sambil mereka keliling, sambil mereka bertakbir. Tentu gimana caranya tidak tahu. Tetapi fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk supaya bagaimana suara pasukan, derap kakinya, derap langkahnya, kemudian suara takbirnya itu terdengar sampai perkampungan Bani Quraidah, supaya orang-orang Bani Quraidah itu tahu bahwa, mengira ya, bahwa ada banyak pasukan di dalam kota Madinah. Ya, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk menyerang kota Madinah. Jadi itu strategi.
ya, yang Rasul buat, tentu semuanya dengan pertolongan dari Allah, untuk membuat itu ya, untuk membuat kesan seakan-akan di dalam kota Madinah itu banyak pasukan. Nah, kemudian pada masa itu juga, saat itu juga muncul seorang dari bangsa Arab diam-diam datang menemui Nabi. Nah, ini antum perlu ingat, namanya adalah Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Jadi sebetulnya selain dalam perang Khandaq ini ada 3 atau 4 atau 3 lah, 3 tokoh utama. Ya, ada 3 tokoh utama. Yang pertama adalah Nabi itu sendiri, beliau komandannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah Salman Al-Farisi yang membuat ide tentang pertahanan ini. Dan yang ketiga adalah Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i, dia berasal dari Bani Qatafan. Ya, dari suku Qatafan. Beliau berada pada pasukan bangsa Arab. Diam-diam datang menemui Nabi dan mengatakan bahwa beliau ini sebetulnya Muslim, tapi kaumnya tidak tahu. Maka ini pertolongan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi? Ya. Beliau katakan, kamulah orangnya kalau gitu. Ya. Berbuatlah sesukamu, semaumu kepada bangsa Arab, kepada Quraisy dan Qatafan. Dan beliau ucapkan kalimat yang sangat masyhur ya. Sesungguhnya perang itu adalah tipu daya, kata Nabi. Ya. Maka Nu'aim bin Mas'ud ini dia kembali ke kaumnya dalam keadaan kaumnya tidak tahu bahwa dia masuk Islam dan bahwa dia ini habis menemui Nabi. Lalu apa siasat yang dilakukan oleh Nu'aim bin Mas'ud? Nu'aim bin Mas'ud ini orang yang terpandang ya. Orang yang terpandang, jadi bukan orang biasa. Dia terpandang dan terkenal dan memiliki pengaruh yang luar biasa. Nah, Nu'aim bin Mas'ud pertama kali akhirnya dia datang ke Bani Quraidah. Ya. Jadi mungkin bisa kita bayangkan bahwa bagaimana cara Nu'aim bin Mas'ud ini menemui Nabi. Barangkali dia izin ke atasan adalah untuk melakukan konsolidasi dengan Bani Quraidah. Begitu. Ya. Sehingga sama atasan diizinkan. Nah, sambil dia pergi ke sana, dia diam-diam menemui Nabi. Mungkin seperti itu. Nah, intinya adalah setelah menemui Nabi, dia menemui Bani Quraidah. Dan dia sampaikan ke Bani Quraidah, begini, kalian itu, kalau bangsa Arab itu menang melawan Muhammad, maka kalian ini ikut berjaya, kalian menang juga. Tapi kalau bangsa Arab ternyata kalah, mereka mah enak, mereka tinggal balik aja ke negeri mereka masing-masing. Tapi kalian Bani Quraidah, rumah kalian itu di Madinah. Kalau bangsa Arab itu kalah, sementara Muhammad itu sekarang sudah tahu kalian itu sudah berkhianat, wah nanti kalian akan menanggung beban yang tidak akan ditanggung oleh bangsa Arab. Karena bangsa Arab pulang kok, kalian ditinggal sendirian di sini ketika atau kalau bangsa Arab itu kalah. Maka Yahudi Bani Quraidah ini mereka akhirnya kepikiran, iya juga,
Kalau bangsa Arab kalah, ya mereka mah pulang. Nah kita gimana? Maka mereka minta saran kepada Nu'aim bin Mas'ud. Nah sarannya gimana? Kamu punya saran nggak? Kata Nu'aim bin Mas'ud, kalian minta kepada orang-orang Arab itu jaminan orang, ya, beberapa orang. Kalian minta beberapa orang itu sebagai jaminan. Ya, kalau bangsa Arab kalah, maka Yahudi Bani Quraidah ini tidak ditinggalkan begitu saja. Begitu loh, paham nggak? Jadi itu yang dia sampaikan kepada Bani Quraidah. Kemudian dia pulang ke bangsa Arab. Dia pulang ke suku Quraisy dan ke suku Ghatafan. Dia sampaikan kepada mereka. Ketika mereka bertanya gimana hasil konsolidasi dengan Bani Quraidah, maka dia sampaikan di budaya yang kedua. Bani Quraidah itu diam-diam merasa menyesal membatalkan perjanjian dengan Muhammad. Nah, dan mereka ini buat perjanjian baru sama Muhammad, ya, untuk memberikan kepada Muhammad ini jaminan orang dari kalian yang akan mereka beri kepada Muhammad. Gitu. Paham enggak? Jadi orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini, kata Nu'aim bin Mas'ud, mereka mulai menyesal, ya, membatalkan perjanjian, berkhianat terhadap Muhammad. Maka mereka ini buat perjanjian baru dengan Muhammad. Mereka buat perjanjian, mereka akan minta beberapa orang dari bangsa Arab itu sebagai jaminan untuk diserahkan kepada Muhammad. Maka kalau Bani Quraidah itu minta kepada kalian jaminan orang, jangan diberi. Maka kata bangsa Arab, oh begitu ya. Ketika perang ini makin lama kok nggak selesai-selesai dan bangsa Arab ini mulai jenuh, logistik sudah menipis dan semuanya sudah semakin lelah, maka mereka mengirim beberapa utusan untuk secara diam-diam menemui Bani Quraidah. Ya. Berarti lewat selatan, ya kan? Lewat selatan. Di sana mereka bilang, utusan dari bangsa Arab ini ke Bani Quraidah, ini sekarang perang nggak selesai-selesai. Dan kita ini sudah diam lama sekali di sini. Logistik udah makin menipis dan seterusnya dan seterusnya. Ayo kalian gabung sama kami, ya, untuk memerangi Muhammad. Ayo wes kita berangkat bareng. Nggak usah kalian dari belakang, wes ikut kita ke depan. Ya, lewat selatan ini kita muter ke depan, bergabung. Kita butuh bantuan pasukan. Atau kalian lewat belakang, ya sudah wes pokoknya kalian serbu dari belakang, kita akan nyerbu dari depan barengan kita. Maka kebetulan karena itu adalah Jumat malam, artinya malam Sabtu, dan kita tahu bahwa hari Sabtu adalah hari di mana umat Yahudi itu beristirahat, tidak boleh kerja, tidak boleh perang dan seterusnya. Maka mereka ini berkata, orang-orang Yahudi ini, wah, tapi ya gimana, ini hari Sabtu. Hari Sabtu ini kita nggak boleh perang. Ya. Dan seandainya ini pun bukan hari Sabtu, kita nggak akan mau perang kecuali kalian beri kepada kita jaminan beberapa orang. Ya, jadi ya Bani Quraidah ini menaati usulan dari Nu'aim bin Mas'ud, ya, supaya minta jaminan orang kepada orang-orang Arab. Nah, sedangkan Nu'aim bin Mas'ud di lain waktu berkata kepada orang-orang Arab ini, pasukan koalisi, bahwa orang-orang Yahudi itu diam-diam membatalkan perjanjian
bikin perjanjian baru dengan Muhammad, ingin minta jaminan orang ke kalian, jangan diberi. Itu cuman akal-akalannya orang Yahudi. Maka ketika utusan bangsa Arab ini mendengar permintaan dari Bani Quraidah, mereka ingin jaminan orang, maka mereka kembali kepada kaumnya dan semuanya sadar. Oh iya, ternyata Nu'aim bin Mas'ud benar. Ternyata Yahudi Bani Quraidah ini minta jaminan orang ke kita. Nah, kalau gitu ya tidak bisa kita beri. Jangan diberi, itu nanti bakal diserahkan ke Muhammad. Maka mereka kembali lagi ke Bani Quraidah dan berkata, bangsa Arab ini kita nggak bisa ngasih jaminan ke kalian. Dan di saat itulah Bani Quraidah akhirnya sadar, wah berarti benar juga ya kata Nu'aim bin Mas'ud, kita ini ditinggal. Kalau bangsa Arab ini kalah, ya sudah kita ditinggal. Maka dari kedua belah pihak, dari bangsa Arab, dari Yahudi Bani Quraidah, akhirnya sama-sama shock dan sama-sama nggak mood. Karena masing-masing merasa terkhianati. Sudah yang bangsa Arab ini kelamaan di situ, logistik sudah habis, pasukan sudah lelah, ya. Sekutu yaitu Yahudi yang ada di dalam tidak mau bantu. Yang Yahudi juga mikir begitu. Ya sudah dia tuh ketahuan melanggar perjanjian, ternyata nggak ada jaminan, mau ditinggal kembali ke negerinya masing-masing oleh orang-orang Arab. Maka sama-sama nggak mood, ya. Dan mereka sudah putuskan untuk ya sudahlah pulang saja. Maka di saat itulah pada malam hari Allah mengirimkan badai yang sangat besar kepada bangsa Arab untuk mengusir bangsa Arab itu seluruhnya, sehingga pada subuh ya hari itu kaum muslimin sudah mendapati itu kosong. Gunung Uhud itu sudah kosong, sudah nggak ada pasukan lagi karena semuanya sudah pulang, sudah bubar sendiri-sendiri. Nah, ini adalah kisah mengenai perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Nah, kalau antum perhatikan yang ada di buku itu susunannya adalah perang Bani Mustalik dulu, kemudian hadithul ifki atau peristiwa kabar bohong atau peristiwa hoax begitu yang menimpa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, baru perang Khandaq dan perang Bani Quraidah. Ini memang urut-urutan yang masyhur oleh ahli sejarah memang begini. Tetapi sejarawan Ibnu Ishaq tidak demikian. Dan saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Ishaq bahwa yang benar adalah yang terjadi adalah perang Khandaq dulu, kemudian perang Bani Quraidah, karena perang Bani Quraidah itu satu paket ya dengan perang Khandaq. Tapi itu akan kita bahas pada sesi yang berikutnya. Sedangkan setelah itu hampir 1 tahun kemudian baru terjadi perang Bani Mustalik dan perang Hadithul Ifki. Ya, Hadithul Ifki dan perang Bani Mustalik itu juga satu paket karena mereka terjadi di masa itu, di waktu yang bersamaan begitu. Ya, jadi setelah kita belajar tentang bab 17 ya, ini perang Khandaq. Kemudian kita akan belajar tentang perang Bani Quraidah, adalah kelanjutan dari perang Khandaq karena perang Khandaq selesai, tapi Nabi dan para sahabat belum beristirahat, belum meletakkan senjata, langsung menuju benteng Bani Quraidah untuk memerangi mereka. Ya, jadi ini satu paket sebetulnya antara perang Khandaq dan perang Bani Quraidah, itu satu paket. Baru beberapa bulan kemudian terjadi atau bahkan dikatakan hampir 1 tahun kemudian baru terjadi perang Bani Mustalik dan Hadithul Ifki. Mengapa perang Bani Mustalik itu diadakan atau terjadi setelahnya menurut Ibnu Ishaq? Karena alasan Nabi menyerang Bani Mustalik itu adalah karena Nabi
mendapatkan berita bahwa Bani Mustalik itu ternyata diam-diam ikut serta dalam perang Khandaq. Ya, tidak turut serta dalam fisik, tetapi mereka diam-diam memberikan bantuan logistik. Dan pemimpin mereka ikut serta dalam rapat-rapat para pemimpin bangsa Arab. Ya. Sedangkan Bani Mustalik itu sebelumnya sudah memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, sehingga ini sudah melanggar perjanjian. Itu sebabnya 1 tahun kemudian baru Nabi menyerang Bani Mustalik ketika mendapat berita itu. Ya. Demikian untuk perang Khandaq ini, supaya bisa disimak dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.